Yuk kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan ngelanjutin alur cerita The Boxing ya guys ya. Dan bagi kawan-kawan yang belum menonton part sebelumnya, langsung aja cek deskripsi di bawah. BTW di deskripsi juga ada link untuk traktirin kopi bagi kawan-kawan yang mau mendukung channel ini agar bisa terus update dan berkembang lagi. Oke lah, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, setelah Ryu Baeksan menghajar Injay habis-habisan, tiba-tiba Yu bangun dan bilang apa memukul orang itu menyenangkan. Saat Ryu mencoba untuk menyerang Yu, tiba-tiba ting, sebuah pukulan langsung menghantamkan matanya sehingga dia merenggang kesakitan di sana. Yu mendekati Ryu dengan pandangan kegelapannya. Di sisi lain, Ryu terduduk di tanah. Dia terlihat saat ini cukup ketakutan. Dia terus bertanya dalam hatinya, hah? Apakah itu sebuah jab? Apa manusia bisa melakukan jab seperti itu? Nggak mungkin, bukan? Aku adalah manusia yang terpilih. Aku adalah jenius dari minoritas yang diakui oleh legenda itu. Pasti aku melakukan kesalahan tadi. Ryu mulai bangun dan mengatur kembali mentalnya sambil bilang dalam hati, pasti begitu. Kalau bukan yang tadi itu adalah sebuah kebetulan, pastinya itu adalah kesalahanku. Bajingan itu berani-beraninya membuatku malu. Akan kubunuh dia di sini. Ryu terlihat mengerahkan seluruh kemampuan dan kecepatannya. Dia bergerak dengan movement tingkat tinggi di sekitaran Yu sambil ngelihat celah dan memberikan distraksi. Dan juga sambil melakukan gerakan itu, Ryu bilang dalam hatinya, jadi sekarang mau ku buat gimana kau sialan? Mau ku permainkan pelan-pelan sambil membuat mukanya bonyok nggak karuan dengan jab kah? Enggak. Itu sama sekali nggak membuatku puas. Akan kubuat dia berlumuran darah dengan pukulan sekuat tenaga. Ryu melesat dengan kecepatan tinggi sambil mengayunkan tinjunya sekuat tenaga sambil bilang, matilah kau. Yu sendiri terlihat akan menundukkan tubuhnya. Ngelihat itu, Ryu bilang dalam hati, kau mau menghindar dengan daging? Kau pikir bisa menghindari dengan itu? Lihatlah dengan baik apa yang disebut dengan bakat. Sebuah pukulan tepat berada di depan Yu. Namun hanya beberapa jari sampai pukulan itu hampir mengenai Yu. Tiba-tiba sap, Yu menghilang dan dia menghindari pukulan itu dengan menunduk lebih rendah lagi. Ngelihat itu, Ryu benar-benar kaget parah. Tapi dia sama sekali gak sempat untuk kaget karena pukulan berat dan super cepat dari Yu langsung masuk ke perut sampingnya, bahkan ngebuat dia terangkat ke udara. Tapi gak berhenti di situ. Ketika Yu masih berada di udara, sebuah pukulan kembali menghantamkan wajahnya sampai hidungnya berdarah. Tapi jangan kira pukulan Yu berhenti. Seiring dengan Ryu yang mau rubuh ke tanah, pukulan demi pukulan menghantamkannya bertubi-tubi sampai dia kehilangan kesadaran bahkan sebelum mendarat di tanah. Ketika Ryu sadar, dia berteriak dengan kuat. Tapi ternyata saat ini dia sedang berada di rumah sakit dengan seluruh wajah penuh dengan perban dan juga dibantu penyangga leher. Di saat itu akhirnya Ryu Baeksan mulai sadar apa yang terjadi. Dengan seluruh tubuhnya yang terluka, bahkan menggerakkan jari aja cukup sulit, dia merasakan keputusasaan, ketakutan dan juga kehilangan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan seperti ini, perasaan dari orang yang kalah. Di saat seluruh fakta berputar di kepalanya, di saat itu pula dia nggak bisa membendung lagi air matanya. Itu adalah air mata kekecewaan pada dirinya sendiri yang sangat dia banggakan itu. Oke, beberapa hari kemudian, Coach Gim sangat heran kenapa Ryu Baeksan gak datang-datang latihan udah beberapa hari. Sedangkan pelatih Kei hari demi hari terus menunggu di dekat jendela gym itu, menunggu kedatangan Yu. Pelatih Kei bilang, sejak lahir aku gak pernah menginginkan sesuatu sampai seperti ini. Kalau dia gak datang sampai batas yang udah kutentukan, aku tetap akan membawa anak itu walaupun harus menculiknya. Namun tiba-tiba pintu gym terbuka. Spontan Coach Gim bilang, Ryu Baeksan, dari mana aja kau? Tapi ternyata bukan Ryu Baeksan yang masuk ke sana, melainkan Yu. Ngelihat itu ngebuat coach kaget. Sedangkan pelatih Kei tersenyum sambil menahan rasa senangnya yang bukan main itu. Kei bilang ke Yu, bagus, kau ingin belajar tinju? Yu ngejawab, begitulah, tapi ada syaratnya. Aku perlu uang untuk membayarkan biaya rumah sakit. Aku akan bersedia kalau kau mau membayarkan biaya rumah sakit itu. Ngelihat tangan anak tersebut sedikit memar dan menyadari Ryu Baeksan yang gak pergi ke gym selama beberapa hari, pelatih Kei pun bilang dalam hati,
Begitu ya. Lalu pelatih K bilang ke Yu, baiklah, aku mau membantu biaya tersebut. Ngomong-ngomong, apa anak yang bernama Ryu Baeksan itu kuat bagimu? Dengan tatapan kosong, Yu ngejawab, enggak, dia sama sekali nggak kuat. Sontak Coach Sasana berkeringat mendengarkan ucapan tersebut, sedangkan pelatih K tertawa lebar sambil bilang, kau memintaku membayarkan biaya rumah sakit? Jangan bercanda. Bahkan aku akan membelikan rumah sakit itu beserta isinya untukmu. Antarkan aku ke rumah sakit sekarang. Setibanya di rumah sakit, pelatih K tersenyum tipis ngeliat parahnya cedera yang diterima oleh Ryu Baeksan sambil bilang, mataku benar-benar gak salah, dia adalah monster. K bertanya-tanya apa Ryu bisa bangkit lagi setelah menerima kekalahan setelah kini yang menghancurkan egonya. Tapi K bilang, itu bukan urusanku juga sih. Jadinya di sini Yu meminta pelatih K untuk membayarkan biaya rumah sakit untuk perawatan Injai dan juga perawatan dari Ryu Baeksan. Saat malam tiba, pelatih K menemani Yu pulang ke rumahnya yang ternyata isinya kosong melompong, gak ada apapun kecuali selapis kasur di lantai dan juga kucing piaraannya. Dari sana pelatih K tahu kalau Yu udah gak punya orang tua. Makanya dia mengambil keputusan agar Yu ikut tinggal bersamanya pindah negara sambil berlatih tinju. Gak berselang lama pelatih K membawa Yu yang udah diubah penampilan rambutnya ke negara domisili pelatih yang sekarang. Kemungkinan sih kalau gak Amerika ya Eropa. Tapi tentu Yu juga gak lupa membawa satu-satunya sahabat sejatinya, yaitu si kucing. Setibanya di negara tujuan, Yu langsung dijemput oleh seorang manajer wanita yang bernama Carmen. Dan setelah menaruh semua barang di rumah barunya yang baru dibeli, tanpa basa-basi pelatih K langsung mengajak Yu untuk datang ke salah satu gymnya yang bernama Lion Boxing Club. Begitu masuk ke dalam gym tersebut, orang-orang di dalam sana tentu berbisik-bisik satu dan lainnya. Mereka bilang itu adalah pemain yang dibawa oleh pelatih kali ini. Dia terlihat sangat muda. Carmen juga bilang ke Yu kalau hanya sedikit orang yang bisa menjadi murid dari pelatih K. Jadi kau bisa berbangga. Namun Yu hanya menjawab dengan datar, oh begitu. K pun memperlihatkan kepada Yu pemain-pemain yang dipajang di dinding gym tersebut. Mereka adalah para juara dunia yang dilatih oleh K. Rata-rata udah pensiun sih, namun masih ada yang aktif sampai dengan sekarang. Namanya adalah Aaron Tide. Meski dia sekarang adalah asuhan dari gedung olahraga yang lain, tapi dia merupakan salah satu mahakarya yang aku ciptakan sampai dengan sekarang, kata K. Lebih baik aku menunjukkannya langsung padamu. K pun memerintahkan Carmen untuk memesankan tiket pertandingan kelas berat yang sebentar lagi akan berlangsung. Dalam hati K bilang, lihatlah Yu, di dunia ini ada monster lainnya sepertimu. Keesokan malamnya si pelatih dan Yu menonton pertandingan tinju yang sangat mewah dan penuh penonton. Terlihat Aaron Tide menghajar penantang titel juaranya dengan kombinasi hook kiri dan kanan yang sangat luar biasa, membuat guard lawannya terguncang rontok. Baru aja ronde pertama berjalan, si penantang udah terdesak parah dengan tekanan tinju luar biasa hingga dia tersudut ke tepi ring. Tanpa ampun Aaron Tide melancarkan tinju gila tanpa jeda yang membuat si penantang gak mampu mempertahankan stance guardnya lagi, hingga akhirnya sebuah cross dahsyat mengenai wajah penantang dengan sangat telak dan dia pun langsung KO di tempat. MC pertandingan pun mengumumkan kemenangan telak Aaron Tide yang diikuti sorakan para penonton yang menggema ke seluruh arena. Aaron Tide berkali-kali berhasil mempertahankan gelar juaranya dengan kemenangan telak KO atas semua lawannya. K pun bilang ke Yu, apa kau suka sorakan penonton ini? Aku beri kau satu prediksiku. Nggak lama lagi semua sorakan ini, kefanatikan ini semuanya akan menjadi milikmu. Kekayaan dan kehormatan yang bahkan nggak bisa dibayangkan oleh orang biasa akan menjadi milikmu, karena aku akan menjadikanmu raja di dunia ini. Dalam hati K juga mengatakan sambil ngelihat ke arah Aaron Tide. Lalu akhirnya waktu untuk membalaskan dendamku akan segera tiba. Aku benar-benar menantikannya. Wah, kira-kira dendam apa nih? Mari kita lanjutin dulu alur ceritanya. Setelah itu Yu pun beristirahat di rumahnya yang baru. Terlihat Yu sepertinya tidur di atap rumahnya yang sempit, padahal rumahnya dibelikan oleh pelatih K sangat luas. Yu bermimpi buruk saat ini. Ya sepertinya setiap malam dia mungkin bermimpi buruk dan udah terbiasa dengan itu. Tapi hampir di setiap mimpinya dia bertemu dengan sosok pria berambut kuning yang pernah dia temui saat kecil dulu. Salah satu kata-kata orang tersebut yang sangat diingat oleh Yu adalah, kita akan bertemu lagi ketika kau menjadi kuat nantinya. Keesokan
keesokan harinya, pelatih Kay malah mendapatkan permintaan khusus dari pemuda rambut orange yang bernama Josh. Dia meminta pelatih Kay menjadi pelatihnya kalau dia bisa mengalahkan Yu. Mendengarkan itu, pelatih tertawa kecil sambil bilang, "Menang? Baiklah, 1 pukulan. Kalau kau bisa mengenainya dalam 1 pukulan saja, maka aku akan menjadikanmu juara dunia." Mendengarkan itu, Josh emosi dan bilang, "Apa Anda bercanda, pelatih? Apa Anda sedang mempermainkanku? Aku memenangkan youth competition kali ini dan atlet profesional yang ada di gym ini juga bukan tandinganku lagi. Terus apa yang kurang?" Dengan serius Kay ngejawab, "Padahal aku udah berkali-kali mengatakan kepadamu, kalau kau ingin melangkah ke jenjang internasional, kemampuan sepertimu itu udah tersebar di mana-mana. Dalam perjalanan singkatku kali ini aja aku udah menemukan 2 orang yang jauh lebih kuat darimu. Jadi buat apa aku melatih anak yang batas kemampuannya udah ku ketahui?" Dengan kesal dan berbalik badan, Josh bilang, "Baiklah, 1 pukulan, bukan? Lihatlah baik-baik, aku akan menghancurkannya." Sebelum pertandingan dimulai, kabar ini udah menjadi cukup viral di dalam gym tersebut. Beberapa orang mengatakan kalau mungkin aja Josh punya kesempatan karena dia udah berkembang sangat pesat. Josh terlihat menunggu di atas ring dan dia ngelihat ke bawah ring di mana pelatih Kay sedang mengajari Yu memakai hand wrap. Ngelihat itu tentu Josh tambah kesal. Dia bilang dalam hati, dia benar-benar pemula yang bahkan nggak tahu cara pakai hand wrap. Sialan. Setelah semua persiapan selesai, Yu pun naik ke atas ring tinju. Kay bilang ke Yu, "Baiklah, sekarang aku akan menunjukkan padamu apa itu tinju. Dan yang pertama yang harus kau lakukan mulai saat ini, sampai kau berhenti dan pensiun dari dunia tinju, jangan sampai ada orang yang memukulmu walaupun hanya 1 pukulan." Yu ngejawab dengan datar, "Saya akan berusaha." Sedangkan pelatih gym bilang dalam hati, "Lihatlah tubuh pemain yang dibawa pelatih itu. Itu sama sekali bukan tubuh dari seorang petinju. Tapi jangan pernah meremehkan orang yang dibawa oleh pelatih. Mereka semua adalah monster." Sambil pelatih gym mengingat ketika dia pernah dibantai oleh Aaron Tide dulu saat pertama kali dibawa oleh pelatih Kay. Begitu bel ronde pertama berbunyi, tiba-tiba Josh melesat secepat kilat dan melancarkan serangan berat hook sejak awal. Jujur teknik tinju Josh sangat matang, tapi tinju itu dihindari dengan sangat gampang oleh Yu dengan sangat efisien sempurna ketika hampir mengenainya. Kesal ngeliat tinjunya terus dihindari, Josh pun melancarkan kombinasi semua gerakan tinju yang dia kuasai secara bertubi-tubi. Tapi itu pun semua dihindari dengan gampang oleh Yu. Pelatih yang ngeliat itu tersenyum menahan senang dan bilang, "Ngelihatnya langsung seperti ini benar-benar membuatku pengen segera melepaskannya di medan perang." Semua orang hanya bisa melongo ngelihat setiap gerakan dahsyat dan kecepatan dari Josh dihindari oleh Yu dengan sangat gampang. Pelatih gym berkeringat dan bilang, "Yang dibawa kali ini adalah kecepatan ya, bukan kekuatan." Dia menghindari pukulan bertubi-tubi itu hanya dengan sedikit gerakan tanpa guard. Benar-benar pemandangan yang sangat jarang terjadi di dunia tinju. Josh pun mulai berkeringat dan bilang dalam hatinya, Apa-apaan ini? Apa tanganku terlihat slow motion di depan matanya? Apapun jenis gerakannya, gak ada satupun tinju kombinasi Josh yang mengenai Yu, sehingga ngebuat dia sangat kelelahan. Dalam keadaan napas tersenggal, Josh bilang dalam hati, Enggak, gak mungkin. Mana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Jangankan memukulnya, mengenai kulitnya aja aku gak bisa. Jangan-jangan tantangan dari pelatih Kay sebelumnya itu benar-benar serius, bukan untuk memprovokasiku. Apakah benar-benar mustahil untuk bisa mengenai anak yang berada di depanku ini? Josh mulai merasakan tembok besar tak terlihat yang berada di depannya yang seperti gak mungkin bisa ditembus. Sering itu juga dia terus memukul dan terus memukul angin. Dengan penuh depresi, Josh bilang dalam hatinya, bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi? Apa lawanku itu adalah hantu? Setiap hari aku berlatih tiada henti dan berusaha sekeras mungkin. Tapi lihatlah apa yang sedang terjadi saat ini dan apa yang sebenarnya kulakukan selama ini. Pelatih Kay sadar kalau Josh mulai terkena mental karena gak ada satupun pukulannya mendarat pada lawan. Kay bilang footwork, kemampuan memukulnya, intuisinya, semuanya bagus. Itu adalah kerja keras yang dia lakukan selama ini. Tapi cuma sampai di situ saja. Gak ada yang mengejutkan. Suka atau enggak, dia harus mengakui ketika berhadapan dengan orang yang memiliki bakat mengagumkan, maka kekuatan setengah-setengah sama sekali gak cukup. Seiring dengan itu ronde pertama pun berakhir. Kay mendekati Yu dan bilang, baiklah, ini adalah instruksi keduaku.
Sambil memperlihatkan sebuah gerakan ke arah dagu Yu, pelatih bilang manusia akan pingsan jika dagunya dipukul dengan benar. Jadi seseorang petinju itu cukup hanya menghindari dan memukul dengan benar. Mudah bukan? Yu pun ngejawab dengan datar, ya baiklah. Di sini pelatih agak sedikit lucu dengan kata-katanya sendiri. Dia mengatakan kalau itu terlihat sangat mudah, padahal kalimat itulah yang mencakup seluruh tinju. Semua orang berlatih dengan keras agar bisa menghindar dan memukul dengan benar. Tapi untuk anak yang memiliki bakat monster seperti Yu ini, aku hanya cukup mengatakan kalau itu mudah karena memang baginya itu sangat mudah. Ronde kedua pun dimulai. Dengan tatapan serius, Josh bilang dalam hati, baiklah, aku mengakuinya. Dia memiliki refleks yang sangat luar biasa dan belum pernah kulihat seumur hidupku. Aku seperti melawan hantu. Tapi tinju itu bukan hanya sekedar menghindar. Aku sangat percaya dengan kemampuan fisikku yang kulatih selama ini. Aku akan menekan dia dengan perlahan sambil menjaga kekuatan fisikku di ronde kedua ini. Kira-kira apa nanti dia masih bisa terus menghindari semua pukulan ketika kehabisan tenaga? Aku akan mengujinya. Tepat ketika wasit memulai pertandingan dan mengatakan box, tiba-tiba ceduak. Seiring dengan tangan wasit yang turun, di situ pula kesadaran Josh menghilang. Sebuah pukulan yang sama sekali nggak terlihat menghantamkan dagunya dengan keakuratan yang melebihi 100%. Setelah beberapa menit, Josh pun tersadar dan ngelihat pertandingan udah berakhir. Dia terduduk dengan lemas dan bilang, level kami memang benar-benar berbeda ya. Tiba-tiba Yu menghampiri Josh dan bilang, kau nggak mau bangkit dan mencoba sekali lagi? Dengan kesal, Josh pun ngejawab, cih, untuk apa? Itu makin membuatku malu. Aku udah tahu bakatmu dan sekarang enyahlah. Yu ngelihat Josh sambil mengingat sosok Injae yang gak pernah menyerah dan terus bangkit walaupun udah dihajar berkali-kali. Dalam hati mungkin Yu bilang dia benar-benar berbeda dengan anak tersebut. Tapi sebelum Yu pergi, Josh nanya, pelatih bilang ketika pergi ke negaramu ada satu anak lagi yang lebih kuat dariku selain dirimu. Apa kau tahu siapa dia? Yu pun ngejawab, iya. Josh kembali bilang, apa emang dia benar-benar lebih kuat dariku menurutmu? Yu pergi sambil bilang, mungkin. Dan ternyata yang Yu maksud bukanlah Ryu Baeksan, tapi Injae. Berarti Yu sama sekali nggak menganggap Baeksan itu kuat, melainkan orang terkuat yang pernah dia lihat adalah Injae. Apakah nantinya mereka akan bertemu di pertandingan profesional ya? Kita lihat aja nanti kawan-kawan. Hari terus berganti menjadi bulan dan bulan berganti menjadi tahun. Gak terasa 2 tahun udah berlalu. Ternyata selama 2 tahun ini hal yang dilatih pelatih Kei kepada Yu hanyalah fisiknya doang. Dan setiap hari setelah selesai latihan, Kei nyuruh Yu untuk menonton pertandingan petinju profesional tingkat dunia. Siapa sangka dalam 2 tahun ini fisik Yu menjadi sangat luar biasa dengan otot yang terlihat sangat presisi. Dan pada hari ini dia adakan rapat internal karena lawan debut Yu telah ditentukan. Lawan debutnya ini bernama John Taker dan dia berada di kelas ringan sama dengan Yu. Tapi ada yang menarik di sini. John memiliki sebuah julukan yaitu Rookie Killer. Dia terkenal karena keahliannya memanfaatkan permainan bernuansa pelanggaran dengan aktif dalam mode infighternya. Carmen juga mengatakan kepada pelatih Kei, selama ini kami selalu percaya dengan Anda pelatih Kei. Kami selalu mengikuti pengamatan dan pelajaran dari Anda. Tapi sekarang berat badan atlet Yu turun drastis dari berat normal pemain kelas ringan. Ini cukup mengkhawatirkan. Dan lagi yang dilakukan oleh atlet Yu sampai dengan sekarang hanyalah melatih fisiknya dan menonton video pertandingan. Apa itu nggak masalah? Dengan santai pelatih Kei bilang, jadi aku benar-benar bingung di mana masalahnya yang kau sebutkan itu. Di tempat lain terlihat seorang wartawan sport datang ke sasana gym John Taker. Wartawan itu bernama Peter Ken. Tapi di sepanjang wawancara John terus memperlihatkan wajah yang memuakan dan memprovokasi. Dia bilang, hanya orang bodoh yang menaati peraturan begitu saja. Bayangkan, jika kau bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil sehingga bisa menumbangkan lawanmu nantinya dengan KO, maka pelanggaran-pelanggaran kecil tadi nggak ada artinya, bukan? Yang terpenting di sini adalah kemenangan. Dengan wajah yang lagi-lagi ngeselin, John bilang, hei Pak Reporter, sampaikan kepada si tua Kei dan anak asuhnya itu, aku benar-benar akan mengunyahnya dari kepala hingga kaki. Setelah wawancara, John pun naik ke lantai atas sambil mengobrol dengan pelatihnya. Tapi saat ini dia terlihat totally berbeda dengan dirinya yang tadi. Si pelatih nanya, gimana wawancaramu tadi? Lancar? Dengan nada datar, John bilang ke pelatihnya,
aku udah memprovokasi mereka dengan cukup. Tiba-tiba dia nanya, "Pak Tua, apa aku juga bisa menang atas lawan kali ini?" Lalu si pelatih ngejawab, "Percaya dirilah, kau udah menunjukkan cukup kekuatanmu, bukan?" Lalu seperti biasa, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam tinju. Dengan santai John menjawab, "Baiklah, saya akan berusaha." What? Apa ini? Apakah sebenarnya John bukanlah orang yang sebrutal itu? Apakah dia sengaja memperlihatkan image sangarnya untuk memprovokasi lawannya? Kita tunggu aja nanti. Gak berselang lama, hari pertandingan debut Yu pun tiba. Baik Yu maupun John udah berada di ruang ganti masing-masing. Selagi MC pertandingan membuka acara, John yang udah duluan datang ke atas ring gak menyangka kalau pertandingannya akan ditonton oleh orang seramai ini. Ini jauh lebih banyak dari pertandingannya yang pernah dia lakukan selama ini. Dia pun bilang ke pelatihnya, "Sepertinya Kay benar-benar seseorang penentu kepopuleran yang luar biasa. Ini pertama kalinya aku ngelihat orang berkumpul sebanyak ini di pertandinganku." Pelatihnya ngejawab, "Tentu aja, karena dia selalu membawa atlet yang bakatnya mencengangkan." John pun tertawa dan bilang, "Aku gak peduli lawanku berbakat ataupun enggak. Aku udah gak sabar menghancurkannya dan melihat tatapan mata penuh kekecewaan mereka," kata si John dengan penuh percaya diri. Setelah beberapa saat, Yu pun datang menaiki ring. MC pertandingan penasaran seperti apa atlet debutan yang selama ini selalu disembunyikan pelatih legendaris Kay. Sedangkan Yu sendiri seperti biasa matanya terlihat bosan meski ada begitu banyak penonton yang menyorakinya. Di antara para penonton terlihat ada Peter si reporter yang tersenyum sinis sambil bilang dalam hatinya, "Atlet yang dilatih fisiknya aja selama 2 tahun bisa apa kira-kira? Gak mungkin dia mampu menghadapi boxer infighter yang kejam seperti John itu." Sebelum pertandingan dimulai, para pelatih masing-masing memberikan instruksi kepada atletnya. John diingatkan oleh pelatih kalau lawannya punya reach yang tinggi. Besar kemungkinan akan fokus bermain secara outboxing. Makanya John diminta untuk rush secepat mungkin demi memperpendek jarak. Sedangkan Yu diberikan instruksi khusus oleh pelatih Kay kali ini. Kay bilang, "Ingat bukan dengan kata-kataku tadi? Cukup lakukan seperti yang kukatakan tadi, nggak lebih dan nggak kurang. Mengerti?" MC pertandingan pun bilang, "Kira-kira apakah atlet John Taker juga akan berhasil mengalahkan lawannya kali ini dan menjaga julukannya sebagai rookie killer? Atau apakah atlet Yu akan menunjukkan kemampuannya yang sesuai dengan nama besar Kay?" Gak lama setelah itu pertandingan pun segera dimulai. Sambil memajukan tangan kiri dan tersenyum remeh, John bilang dalam hatinya, "Oke, ini adalah upacara penyambutan. Pertama-tama aku akan melancarkan sebuah pukulan sambil pura-pura menyentuh sarung tinjunya." Tapi tiba-tiba mata John terbuka lebar merasakan aura gelap yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Dia merasakan tekanan yang sangat gila dengan aura intimidasi yang dipancarkan oleh Yu. John mulai berkeringat dingin, kakinya bergetar, bahkan menelan ludah saking takutnya. Saat ini yang dia rasakan adalah seperti berada di sebuah ruangan yang sangat gelap dengan pistol yang ditodongkan di suatu sudut yang sama sekali gak terlihat. Tapi John berusaha menekan rasa takutnya sebisa mungkin dan dia memulai dengan rush andalannya. Namun, ting! Darah mulai keluar dari pipinya. Sayatan yang cukup lebar terbuka di pipi sebelah kanannya. Semua orang terdiam di tempat. Bahkan wasit pun sampai terdiam membisu. Hanya Kay yang tertawa di sudut ring sana. Ternyata instruksi dari Kay sebelumnya kepada Yu adalah, "Jangan habisi dia meski kau pasti punya kesempatan menghabisinya di menit-menit awal. Lakukan semua pukulan seolah kau sedang memotong dan mengirisnya menggunakan pukulanmu. Dengan ini akan membuat seluruh penonton dan atlet mengingat siapa dirimu pada kesan pertama yang sangat spektakuler ini." Yu terus-menerus melakukan jab setajam silet dan secepat peluru. Rentetan itu sama sekali gak berhenti. Darah mulai berkucuran kemana-mana. Semua orang di bangku penonton berbisik-bisik. "Hah? Apa itu?" Tangannya gak terlihat. Pelatih John berkeringat dingin dan bilang dalam hatinya, "Dasar si orang tua gila itu. Sebenarnya apa yang kau bawa kali ini?" Sedangkan John hanya bisa terdiam di tempat. Dia tiba-tiba terbangun dari genjutsu dirinya sendiri dan dia bilang, "Aku kehilangan kesadaran sebentar." Hah? Darah? Wasit menghentikan sementara pertandingan itu karena saat ini wajah John Taker benar-benar dipenuhi oleh darah. Bahkan sampai matanya tertutup oleh darahnya sendiri. Dokter diperintahkan untuk memeriksa keadaan dan menghentikan pendarahan tersebut. Tapi ketika dokter memeriksanya, keringat mulai berkucuran dari wajahnya dan dia bilang dalam hatinya,
Apa ini sebenarnya? Selama 21 tahun aku menjadi dokter ring, baru kali ini aku melihat hal seperti ini. Biasanya luka-luka yang disebabkan oleh pukulan itu berbentuk seperti luka pecah atau luka robek akibat pukulan dan gesekan. Tapi ini, luka-luka ini sangat rapi, seakan dia dilukai oleh pisau yang sangat tajam. Sambil menelan ludahnya, si dokter bilang dalam hati, dia membuat luka seperti ini dengan sarung tinju itu. Apa ini mungkin? Oke kawan-kawan, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan lanjutan alur cerita The Boxing hanya di channel Fokuser Anime. Jangan lupa tinggalin jejak komentar dan like-nya ya kawan-kawan. Saya terus di channel ini untuk update menarik selanjutnya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke.